Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku kelas 9 MTS Ma'arif NU Tanggulangin, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ilmu atau thalabul ilmi. Semoga ilmu yang kita dapat nanti dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat serta barokah. Anak-anakku sekalian, untuk ngapel hadis Bulughul Maram yang kedua kali ini yaitu mengenai tentang bab syurutis shalah. Terus tujuan pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan syarat kedua dari salat. 2. Peserta didik dapat menentukan batasan aurat. Ketiga, peserta didik dapat menentukan batasan aurat laki-laki dan perempuan di dalam salat. Untuk hadis Pak Muntaha baca, tolong kalian simak dan tirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, lan hadis saking Aisyah radhiyallahu anha. Annan nabiyya, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad, layak baru orang nerimo sapa Allah sapa Gusti Allah salat haidin ing salate wong wadon kang wis tau khet utawa wadon mukallaf. Allah ora nimpa salate wong wadon sing wis khet illa bihimarin, angin kelawan nganggo mukena. Rawa cerita hu ing hadis sapa al-khamsatu sapa Imam 5 Idlan Nasa'iyah angin Imam Nasa'i. Wasahaha lan milang sahih hu ing hadis sapa Ibnu Khuzaimah ta sapa Imam Ibnu Khuzaimah. Anak-anakku sekalian, kemarin menerangkan bab syarat salat mengenai tentang toharo atau bersuci. Untuk yang kedua kali ini syarat salat yaitu menutupi aurat baik itu orang laki-laki ataupun orang perempuan. Pada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salatnya orang yang sudah haid bagi perempuan, jadi sudah balik, illa bikhimarin, kecuali perempuan tersebut menggunakan mukena. Jadi pakaian khimar itu yang terlihat hanya wajahnya dan yang terlihat hanya telapak tangannya. Nah, ini khimar. Maka ketika menggunakan mukena, anak-anakku sekalian, khususnya yang perempuan, biasanya mukena itu kalau terusan di sini juga ada penutup, nah diikatkan pada jari tengah. Karena apa? Karena punggung telapak tangan ini juga termasuk aurat. Maka ketika sholatnya ini terbuka, otomatis sholatnya tidak sah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Imam Nasa'i. Adapun Ibnu Khuzaimah menyatakan kesahihan hadis ini. Terjemah lafaz matan hadis, layak balu, Allah tidak akan menerima salat haidin, salatnya perempuan yang sudah haid atau balik, illa bikhimarin, kecuali memakai mukena. Pengertian aurat. Aurat secara syara adalah semua anggota tubuh yang dilarang oleh Allah untuk membukanya di depan orang yang tidak diperkenankan untuk melihatnya, kecuali di hadapan orang-orang yang dikecualikan oleh dalil. Jadi siapa saja. Jadi mahram. Mahram boleh melihat tangan kita, mahram. Jadi ketika ada saudara perempuan kita melihatkan tangannya karena itu mahram, maka diperbolehkan. Karena apa? Ketika itu mahram berarti perempuan tersebut haram untuk dinikahi. Ketika haram dinikahi, secara otomatis ketika si laki-laki punya wudu, menyentuh adik perempuannya tidak membatalkan wudu. Lah, berarti ketika itu ghairu mahram, perempuan yang tidak haram untuk dinikahi, secara otomatis
kita tidak diperbolehkan untuk melihatkan aurat kepada ghairu mahram, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Batasan-batasan aurat. Untuk aurat laki-laki, mayoritas ulama dari kalangan 4 mazhab berpendapat bahwa batasan aurat laki-laki adalah mulai pusar hingga lutut kaki, dimulai pusar hingga pada lutut. Nah, terus bagaimana pusar hingga lutut? Batasannya apakah pas lutut? Tidak. Karena termasuk ada mimbabi malayati wajib, bahwa bihi wajib, sesuatu yang wajib untuk ditutupi, maka harus menutupinya secara lebih. Jadi minimal ketika pakai celana 3/4. Ketika menutup aurat bagian atas mulai pusar, berarti di atas pusar perut. Sama halnya ketika membasuh tangan, kedua tangan, ya, masul mirfaqo ini, batasan siku bagaimana? Tidak ada. Ketika batasan siku tidak ada, maka kewajibannya adalah menyempurnakan sampai di atas dalam ilmu usul fikih. Aurat perempuan, berdasarkan hadis bahwa aurat perempuan baik di waktu sholat atau selain sholat, batasannya yaitu semua anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi untuk perempuan, auratnya apa? Perempuan semua anggota tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Nah, ya, celana pendek, secara otomatis perempuan tersebut membuka aurat. Ketika pakai kaos oblong, maka termasuk perempuan tersebut membuka aurat. Anakku sekalian, untuk umpan balik, baca hadis di atas dengan makna pikunya, kirim melalui voicemail atau kirim melalui video di WA Pak Muntaha. Pak Muntaha